Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Nah, sebelumnya pasti sebagian dari kita pernah berpikir bahwa kimia itu hanya sebatas bom atau zat yang berbahaya, zat yang merusak dan yang lain-lainnya. Padahal kalau kita mempelajarinya lagi, ternyata kimia itu dekat sekali dengan kita. Bahkan tubuh kita pun tersusun atas zat-zat kimia. Ya. Kemudian apa yang kita makan, apa yang kita gunakan sehari-hari itu tidak lepas dari peran kimia. Gitu. Nah sekarang yang kita pelajari, apa itu sebenarnya kimia? Ternyata kimia itu adalah sebuah materi. Nah materi itu apa? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ketika materi ini mengalami perubahan yang disertai dengan energi, baik ini perubahan bentuknya atau perubahan struktur atau susunan partikelnya. Nah, perubahan-perubahan ini dia akan mempengaruhi sifat awalnya ya. Jadi mempengaruhi sifatnya atau bahkan bisa membentuk zat yang baru. Nah, di dalam kimia, materi ini disebutkan lagi mulai dari yang paling kecil. Kalau di Al-Qur'an ada di surat Al-Zalzalah yang artinya kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas. Nah, sekecil di situ disebutkan sebagai biji zarah. Kalau di kimia, yang paling kecil itu disebut dengan atom. Jadi atom ini adalah satuan terkecilnya. Kemudian yang lebih besar dari atom itu ada molekul. Molekul ini dibagi lagi menjadi dua. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Bedanya apa sih antara unsur dengan senyawa? Kalau unsur, ini campuran dari dua atom yang sejenis, dua atau lebih. Misalnya, yang sering kita hirup sehari-hari, oksigen, O2. Sama kan ya, berarti ini ada dua atom O, hidrogen, dan yang lain-lainnya. Kemudian senyawa itu gabungan dari dua atau lebih atom yang berbeda. Misalnya air, H2O ya, asam sulfat, dan yang lain-lainnya. Bisa kalian cari di referensi lain. Oke. Kemudian setelah molekul ada lagi yang namanya campuran. Campuran juga ada dua. Ada yang homogen dan heterogen. Homo itu artinya sama. Artinya kedua campuran ini ketika disatukan itu sulit dibedakan secara kasat mata. Dan ini akan lebih sulit untuk dipisahkan. Sedangkan heterogen ini campuran yang berbeda. Jadi lebih mudah untuk terlihat dan dipisahkan. Nah, kemudian kita masuk ke pemisahan campuran. Campuran itu bisa dipisahkan, tapi nggak semua campuran bisa dipisahkan dengan cara yang sama. Jadi banyak cara untuk memisahkan campuran. Yang paling sering kita lakukan adalah dengan cara penyaringan. Nah, penyaringan ini adalah yang paling sederhana. Berdasarkan apa? Misalnya ini berdasarkan ukuran partikelnya. Ketika yang satu partikelnya besar dan yang satu partikelnya kecil banget, itu bisa langsung tersaring dengan penyaringan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia ukurannya tidak begitu jelas, tidak bisa terlihat secara kasat mata? Maka ada banyak lagi metode pemisahan campurannya. Yang kedua ada destilasi. Destilasi ini biasanya untuk memisahkan antara cairan dengan cairan atau bahkan padatan dengan cairan.
Tapi yang membedakan adalah, ini yang membedakan berdasarkan titik didihnya. Ya, ketika dua campuran dengan titik didih yang berbeda cukup jauh, misalnya air dengan alkohol, itu kan titik didihnya lumayan jauh, air 100 derajat, alkohol sekitar 70 derajat. Nah, si alkohol yang memiliki titik didih yang lebih rendah, dia akan menguap lebih awal, sehingga dapat terpisah dari airnya. Kemudian yang ketiga ada kromatografi. Kromatografi ini pemisahan zat warna. Dengan apa? Biasanya yang umum dilakukan adalah dengan kromatografi kertas. Ya. Dengan kertas, zat warnanya diteteskan, kemudian dicelupkan ke pelarut yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak bisa asal menentukan pelarut. Gitu. Yang keempat ada kristalisasi. Dari kata kristal ya, mengkristal. Jadi ini berdasarkan kemampuan dia untuk sama menguap juga, tapi dengan pelarut yang lebih sedikit. Jadi kita larutkan yang mau dipisahkan dengan pelarut yang lebih sedikit. Lama kelamaan ada yang menguap. Yang menguap itu terpisah dari zat yang lainnya. Nah, kemudian yang lain yang lainnya itu akan mengering. Jadi akan terpisah antara yang menguap dengan yang mengering. Satu lagi ada ekstraksi. Pasti kalian sering dengar yang ekstraksi ini, tapi mungkin untuk hal yang berbeda. Nah, ekstraksi di kimia untuk pemisahan campuran itu berdasarkan massa jenis. Jadi dengan massa jenis yang berbeda, campuran itu bisa dipisahkan dengan cara ekstraksi. Ekstraksi itu artinya dikocok, tapi ditambahin juga dengan zat lain supaya zatnya bisa terpisah.